kegiatan belajar kalian, jangan-jangan kalian sudah paham tentang peta konsep. Kalau sudah paham, berarti kan Ibu tinggal menambahkan atau menguatkan pemahaman kalian. Bisa kita cermati bersama. Pertanyaan pemantik yang pertama untuk kalian. Apakah kalian ketahui tentang peta konsep? Ada yang menjawab? Ya, bagus. Jawaban Bagas sangat tepat ya. Apakah yang dimaksud dengan peta konsep? Di mana kalian pernah melihat contoh peta konsep? Iya, sip. Pernah melihat peta konsep ya. Apa manfaat peta konsep? Iya, terima kasih. Yang keempat, pentingnya menurut kalian belajar membuat peta konsep. Ada manfaatnya tidak belajar hari ini tentang peta konsep? Apakah ilmu ini hanya di dalam ruangan ini saja, atau akan berkelanjutan saat nanti kalian melanjutkan kuliah, atau saat nanti kalian ada di masyarakat, atau setelah kalian nanti berada di lingkungan pekerjaan? Ilmu ini akan bermanfaat atau hanya dipelajari sesaat saja di luar kelas? Ya. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang kalian bisa cermati kalimat-kalimat ini. Peta konsep itu adalah suatu grafis yang konkret mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal menyambungkan konsep-konsep lain. Jadi intinya adalah connecting dari beberapa konsep secara keseluruhan. Yang kedua, ada juga yang mendefinisikan bahwa peta konsep itu adalah bahan dan skematik untuk menggambarkan suatu pengertian atau sifatnya konseptual. Yang ketiga, hubungan bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya. Jadi dari definisi peta konsep ini satu benang merah yang bisa kalian simpulkan bahwa peta konsep itu adalah koneksi atau keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain yang dibuatnya lebih praktis dalam bentuk grafis, bahkan atau skematik, skema ya, seperti itu. Ya, ini yang perlu juga dipahami ya anak-anak. Peta konsep ini adalah memperlihatkan konsep atau proposisi ya, gambar dua esensi dari suatu bidang studi, kemudian tidak memiliki kodrat sama, kemudian membentuk suatu hierarki ini berarti sifatnya arahnya ke sistematis atau secara susunannya itu sudah mengikuti suatu aturan ya, seperti itu. Kemudian Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh peta konsep yang bisa nanti kalian adopsi, kalian tiru, kalian modifikasi saat kalian nanti membuat peta konsep. Ini contoh yang pertama, dia berbentuk seperti gagan seperti ini ya. Ini isinya atau kontennya tentang unsur-unsur intrinsik cerpen ya. Di sini ada lanjutnya lagi, ada contoh kedua, ini yang contohnya seperti ini ya, seperti akar yang menjalar kemana-mana. Dia konsep utamanya dari cerpen, dan dari cerpen ini ada pengertian, ada struktur, ada ciri-ciri, ada unsur intrinsik, ekstrinsik, dan ciri kebahasaan. Kemudian dari misalnya kita ambil satu cabang dari struktur, ada orientasi, implikasi, resolusi, dan kode. Kemudian kalau dari ciri kebahasaan ada kalimat kompleks, atau makna kata. Jadi satu konsep bisa dibuatkan skematiknya sangat bermacam-macam, tergantung kalian menjabarkannya luas atau sederhana. Ya. Lanjut, mau dipahami lagi, dicermati lagi. Ini contoh yang sederhana ya, seperti ini. Mungkin ini yang sering kalian lihat di buku ya nak ya. Ini contoh peta konsep yang berupa tabel ya. Bagaimana membuat contoh-contoh peta konsep yang sudah Ibu contohkan pada kalian? Nah ya, ini cara membuatnya nih, tolong diperhatikan, dibaca. Satu, mengidentifikasi semua konsep yang akan digunakan. Dua, menyatakan makna dari masing-masing konsep, meletakkan konsep tersebut dalam peta, membuat garis-garis penghubung. Jangan lupa setelah dipetakan harus ada garis penghubungnya. Jadi
jadi keterkaitannya ke arah yang mana. Oke, sampai di sini apakah pemahaman kalian tentang peta konsep atau penjelasan Ibu tentang peta konsep bisa dipahami, atau ada yang perlu ditanyakan dan perlu didiskusikan? Ibu tunggu yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada, berarti kalian sudah mulai melaksanakan aktivitas. Aktivitasnya apa? Nah, aktivitas yang pertama, ini sifatnya adalah mengulang pemahaman. Silakan di LKPD sudah disiapkan, kalian isi. Ini sifatnya adalah pemahaman tentang peta konsep, ya. Diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah membuat peta konsep. Ya. Kalian boleh memilih peta konsep yang berbeda, ya. Ini ada 3 yang Ibu tawarkan. Tetapi kalau kalian ingin membuat yang berbeda, silakan. Tidak masalah. Yang pertama, peta konsep yang bisa menjadi pilihan. Baca buku paket bahasa Indonesia tentang drama bab 8 pada halaman 205 dan 206. Buatlah peta konsep tentang unsur-unsur drama. Ya, buatlah peta konsep itu diisi buku non-fiksi salah satu buku pelajaran yang kalian miliki. Ya, ini maksudnya yang pertama ini adalah apa? Buku fiksi. Buku fiksinya adalah pilihannya adalah buku paket. Yang kedua, peta konsep isi buku non-fiksi, ya. Jadi ada 2 pilihan. Non fiksinya tadi adalah buku paket, yang fiksinya nanti kalian boleh pilih sendiri apakah mau cerpen, novel, kumpulan cerpen, biografi atau yang lainnya, ya. Ini boleh untuk pilihan yang tentang buku. Selain yang Ibu tentukan di sini, kalian punya kebebasan untuk memilihnya. Oke. Selanjutnya, nah, kalau yang merasa masih bingung, Ibu akan bantu. Ini adalah contoh peta konsep yang belum lengkap, belum ada garisnya, kemudian kolom-kolom ini belum terisi penuh oleh konsep-konsepnya. Tugasmu adalah mengisi bagian-bagian yang kosong ini, ya. Ini adalah konsep utamanya unsur drama. Kemudian ada alur, ada penumpukan, di sini masih kosong, di sini masih kosong. Dipikirkan ini apa yang harus diisikan dan ini apa. Kalau alur drama itu apa saja dan diisikan di kolom yang belum ada bukunya. Kalau ini sudah terisi semua, kalian buat arah panahnya, maka peta konsep yang kalian buat itu selesai, ya. Ibu boleh tidak membuat bentuknya tidak seperti ini. Silakan berkreasilah dengan kemampuan kalian masing-masing, ya. Mau pakai skematik, mau pakai bagan, pakai seperti ranting-ranting pohon, silakan, ya. Berkreasilah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ada yang perlu diskusikan lagi? Paham dengan apa pelajaran hari ini? Ya, kalau hari ini pelajaran hari ini sudah paham, tidak ada yang didiskusikan, Ibu akan menemani kalian saat menyusun peta konsep. Ibu tetap berada di tengah-tengah kalian sampai kalian berhasil membuat peta konsep. Terima kasih. Ibu senang melihat semangat kalian, kemauan kalian yang luar biasa. Ibu percaya bahwa yang ada di depan Ibu ini adalah anak-anak yang membanggakan. Semangat terus belajarnya. Buktikan bahwa kalian adalah anak-anak yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan selalu akan membanggakan kedua orang tua. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.